sendiri. Kemudian ada pos bindu. Kemudian ada pos remaja. Ya. Kemudian ada lansia. Kemudian ada kelas ibu hamil. Ya. Kemudian apa lagi? Ada lagi pos TBC, ada TBC. Kemudian ada pos kader gangguan jiwa. Belum ada. Ya, ada yang nggak ada. Nah, itu nanti akan dijadikan satu. Jadi pelayanan biar terintegrasi dalam pelayanan primer. Tujuan utama di primer itu adalah pencegahan, promotif dan preventif. Pencegahannya harus diutamakan. Piye carane wong sehat agar tetap sehat. Kalau sekarang itu masih banyak biaya negara yang dikeluarkan untuk membiayai orang-orang sakit. Itu tidak akan habis dan tidak akan selesai. Membutuhkan biaya yang banyak. Jadi, orang yang stroke, ya, orang yang gagal ginjal, orang yang gagal jantung, yang dibiayai di rumah sakit itu akan menghabiskan biaya yang banyak, menyedot biaya JKN yang banyak. Sekarang kan zaman JKN. Kalau di persentase biaya yang terbanyak itu ya penyakit-penyakit itu, penyakit jantung, ya, penyakit gagal ginjal, kemudian ada penyakit nanti penyakit stroke yang paling banyak menyedot biaya itu. Nah, bagaimana upayanya supaya penyakit-penyakit tersebut tidak meningkat? Dan kalau kita lihat trennya saat ini, penyakit-penyakit tersebut sangat meningkat. Nah, kalau ngomong kencing manis setelah beberapa tahun jadi stroke. Nah, jenengan mungkin bisa jenengan tinggali di sekeliling panjenengan, ya, mungkin bahkan mungkin ada famili atau saudara panjenengan. Ada yang tensinya tinggi terus tidak terkontrol. Beberapa tahun kemudian juga gagal jantung atau stroke. Orang yang dengan hipertensi dan DM beberapa tahun kemudian menjadi gagal ginjal. Nah, ini fenomena-fenomena yang terjadi sekarang ini. Kenapa penyakit-penyakit itu semakin banyak? Nah, ini yang permasalahan-permasalahan yang menjadi tantangan buat kita semuanya. Maka tugas dari pelayanan primer itu adalah pencegahan. Promotif itu bagaimana supaya yang sehat tetap sehat, kemudian pencegahan supaya dia agar sehat menjadi lebih gagas waras, gagas bugar. Nah, kerja kalau tidak sehat itu juga tidak akan baik kerjanya, tidak akan maksimal hasilnya. Maka tugasnya adalah bagaimana supaya orang sehat itu mau periksa, mau screening sebelum dia ketahuan sudah menjadi parah. Nah, ini nanti akan kita integrasikan dalam posyandu. Posyandu nanti akan menjadi sebuah tempat, ya, di mana di sana akan melayani semua siklus kehidupan. Ya, istilah sekarang siklus kehidupan. Mulai dari bayi. Nah, bayi kalau sekarang ya mulai ditimbang, ya, kemudian diukur panjang badannya, diperhatikan TMT-nya. Itu apalagi terhadap bayi-bayi yang gizi kurang, kemudian gizi buruk yang nantinya akan menjadi stunting. Nah, itu perhatian utama terhadap bayi. Kita sudah mempunyai antropometri lengkap, insya Allah nanti semua desa, semua posyandu yang jumlahnya 1295 akan terpenuhi pada tahun ini. Alhamdulillah, ya. Terakhir kemarin Dinas Kesehatan dapat bantuan dari kementerian sebanyak 400-an. Artinya semua posyandu yang jumlahnya ada 1295 insya Allah akan terdistribusi semuanya. Alhamdulillah. Ini dimaksudkan untuk apa? Untuk supaya perhitungannya itu tepat, ya, perhitungannya tepat, valid. Tidak kalau dulu kan, nah
Nggawa apa meteran kan ngukur tinggi badan meteran, ngolar-ngolor ya. Jadi kadang-kadang desa iki penghitung stuntinge sing stunting dianggap ora stunting, sing ora stunting dadi stunting. Nah, itu yang bermasalah tuh. Tapi sekarang enggak. Validitasnya insya Allah akan bisa dipercaya, diakui karena alat ukurnya sudah kita siapkan. Nah, kemudian juga masalah PMT harus diperhatikan. Ya, PMT yang dari desa, nah, kan ada PMT, ada posyandu, ada PMT posyandu, ada juga PMT stunting itu sendiri harus disendirikan. PMT stunting ini harian, harus ada yang ngelola, harus ada yang nganterkan, harus ada yang menilai ini gizinya apa, menunya apa harus konsultasikan kepada bagian gizi di puskesmas. Tidak saben dino masakane tempe tahu terus apa sayurnya terong dan lain sebagainya. Nanti kalau konsultasi ke bagian gizi kami akan dibuatkan bisa 10 hari itu baru ganti. Nah, PMT. Kemudian ini yang masalah bayi. Kemudian yang posyandu ini, kemudian posyandu ibu hamil. Ya. Posyandu yang di dalamnya posyandu itu ada ibu hamil nanti. Terintegrasi. Ini namanya kalau sekarang sudah ada contohnya posyandu rebranding. Sudah ada yang menjadi posyandu rebranding. Oh sudah ada, terima kasih. Dari mana Ibu? Dari Wedung. Wah Wedung luar biasa. Dan mau pesisir. Karanganyar mana? Karanganyar ada Karanganyar 1. Karanganyar 1 bahkan posbindunya itu ini maju lomba tingkat provinsi. Ya. Jadi nanti kita dorong bagaimana posyandu yang semula hanya untuk bayi, untuk balita akan kita kembangkan. Seluruh siklus kehidupan ada di sana, diperiksa di sana sebagai screening. Gen wong sehat tetap sehat. Wong mau periksa itu ora cuma nak wis loro. Wis loro biasanya ya ketemu sembarang kali. Tensinya dhuwur, gulanya dhuwur, karena sudah ada keluhan. Nah, kalau mulai orang sehat itu sudah mempunyai kesadaran diri untuk periksa setiap saat, ya insya Allah akan bisa tadi upaya preventifnya akan berhasil. Kalau upaya promotifnya berhasil, maka tadi penyakit-penyakit stroke, gagal ginjal, gagal jantung akan mulai menurun. Itu sebagai tanda keberhasilan kita semuanya ada di lapangan. Ada ibu hamil juga di sana, ya. Ibu hamil terutama juga diperiksa kesehatannya, ya. Apakah ibu hamil ini proteinnya positif, tensinya tinggi atau enggak, resiko tinggi atau enggak. Nah, itu kita pantau terus ya, supaya angka kematian ibu juga menurun. Semakin kita temukan orang-orang ibu hamil dengan status yang lengkap ya, akan semakin mengurangi ini angka resiko tinggi karena akan bisa ditangani sedini mungkin. Kemudian remaja juga ada di pos rebranding. Nah, tadi sudah dikemukakan oleh Pak Jaka Jari sama Bapak Dandim bagaimana posisi remaja yang sekarang ini yang nanti akan menjadi generasi penerus bangsa. Remaja yang sekarang harus banyak perhatiannya, ya terutama dari kita yang perhatikan siapa lagi kalau bukan kita ya. Jadi bagaimana pergaulannya, bagaimana cara mengelola, mempunyai HP dan lain sebagainya. Karena di puskesmas juga ada program yang namanya posyandu remaja juga akan dikelola supaya remaja-remaja ini kalau misalnya mempunyai hobi yang bisa disalurkan menjadi sesuatu yang baik ya diteruskan kebaikannya, tetapi ya hobi ini hobi sing ora bener ya kita nasihati supaya kita stop karena kenakalan remaja angkanya semakin tinggi ya, kejadian kejahatan oleh remaja juga semakin tinggi. Nah, maka juga ada pos remaja yang perlu kita siapkan, kita bina supaya nanti menjadi generasi yang bermutu,
yang mempunyai menjadi generasi penerus bangsa yang luar biasa. Kemudian juga pos lansia. Ya, di pos lansia ini utamanya kalau saya menekankan kepada teman-teman yang ada di lapangan, yang diperhatikan dua saja peningkatan kualitasnya, yaitu pemeriksaan DM sama pemeriksaan hipertensi. Itu yang terutama karena penyebab penyakit yang menyedot keuangan negara banyak itu ya akibat dari dua penyakit ini, hipertensi dan DM. Dan kalau kita survei, angkanya tinggi sekali sekarang. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, bagaimana supaya orang dengan hipertensi dan DM itu kalau sudah ketahuan setiap bulan datang ke pos Yandu Reblinding. Ya. Setiap bulan ngecek tensinya berapa, setiap bulan ngecek gula darahnya berapa, obatnya diminum apa enggak. Kalau obatnya itu masih tinggi, ya berarti obatnya perlu ditambah. Jadi nanti pos Yandu Reblinding ini yang terintegrasi dalam layanan primer ini konsepnya adalah ada kadernya, kader posyandu, juga ada tenaga-tenaga dari puskesmas lengkap. Ada bidannya, ada perawatnya, ada dokternya. Ya. Jadi semuanya akan jadi satu. Ini juga di sana ada petugas prokesnya yang memberikan edukasi. Juga ada bagian keselingnya kalau diperlukan, kalau ada edukasi masalah lingkungan. Jadi artinya bahwa posyandu nanti ke depan didorong supaya menjadi pos pelayanan yang benar-benar terpadu. Posyandu kan sekarang pos pelayanan terpadu, yang benar-benar terpadu, yang bisa men-screening, bisa memeriksa mulai dari tadi terus kehidupan, mulai dari bayi, balita, kemudian ibu hamil, remaja sampai lansia, semuanya ada diperiksa, di-screening di sana. Nah, yang perlu dirujuk mungkin yang berat-berat nanti ke puskesmas ya, ke puskesmas atau ke rumah sakit. Jadi itu konsepnya posyandu dalam integrasi layanan primer. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada ini ibu-ibu, bapak yang di wilayahnya sudah menerapkan posyandu Reblinding. Ini juga sudah. Oh ya, sudah berjalan. Iya, luar biasa ya. Iya. Per pos. Ya, dokter atau tenaga dokter nanti mungkin ganti-ganti ya. Mungkin bulan ini di pos ini, bulan di pos ini ya. Dan satu lagi, kalau posyandu itu kan nanti konsepnya biasanya 1 bulan sekali, ya kan? Nah, yang di luar itu mengikuti kegiatan dari puskesmas, ada yang kegiatan PISPK, itu yang bisa harus dibagi nanti. Jadi setiap kader ini mengelola berapa masyarakat, warga. Nah, setiap kader bahkan ada nanti supervisornya ya bidannya atau perawatnya. Jadi kader satu misalnya dalam berapa rumah, berapa orang, kader yang kedua berapa rumah. Ya, itu nanti ada kegiatan namanya PISPK dengan supervisornya yang dari puskesmas, bisa bidan, bisa perawatnya. Jadi akan bisa termonitoring semuanya orang yang ada di wilayah kita semuanya. Jadi kita bisa monitoring keluhannya apa, kemudian ada masalah apa dengan kesehatannya, apakah ada masalah juga dengan pendukung kesehatan, belum punya jamban, belum punya air bersih misalnya, atau mungkin rumahnya tidak layak huni. Nah, jadi semuanya nanti akan terintegrasi, akan kita sinergikan, kolaborasi juga dengan dinas-dinas dan OPD yang lain. Mungkin itu yang saya sampaikan, sudah 1/4 jam. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Nanti bisa dibaca-baca. Kalau masih kurang paham, nanti bisa ditanyakan langsung ke saya atau lewat bidan-bidan yang ada di desa.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.